masih bersama saya Pak Is dalam segmen terbaru kita, segmen Sambang Dulur. Baik, kali ini kita akan menyambangi dulur kita, seseorang mantan ODGJ yang dulunya hidupnya penuh dengan keterpurukan, penuh dengan hinaan dan cacian, dan saat ini berubah menjadi seseorang pribadi yang lebih hebat dan sangat hebat seperti itu. Penasaran dengan kondisinya? Ikuti saya. Sambang dulur, wayahipun ketemu sedulur. Yuk. Nah, kali ini kita bersama tim sudah sampai di rumah singgah, salah satu rumah singgah yang berada di Jogja. Dan kali ini kita akan segera mengunjungi tokoh-tokoh yang akan kita ajak ngobrol. Mari. Assalamualaikum, Pranun. Waalaikumsalam. Oh, Bapak. Misi, Ya. Bapak kami dari BRJ yang mau ngajak ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Kalau ngobrol-ngobrolnya mau di sebelah sana aja. Oh iya. Biar silakan. lebih enak ya. Iya. Monggo, Bapak. Iya. Baik, teman-teman semuanya, sedulur-sedulur, kali ini kita udah bersama dengan Bapak yang nantinya. Mohon maaf Pak, Bapaknya namanya siapa Pak? Nama asli saya Gandhi Syamiaji, dipanggilnya Gardi atau Aji. Oh, berarti Pak Gardi ya saya manggilnya ya, Iya. Pak Gardi. Oh, Iya. Pak sebelumnya maaf ini dipasang dulu nggih. Iya. Ya, oke. Dengan Bapak Gardi, Iya. dengan Bapak Gardi semuanya. Oh, Iya. Pak Gardi Samiaji. Iya. Pak Gandhi ya? Gandhi Syamiaji, Pak dipanggilnya Gandhi. Gardi atau Untuk Aji. usianya berapa Pak? Sekarang 45 tahun. 45 tahun. Iya. Kabarnya baik ya Pak? Baik, ya. Hari ini sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Jadi gini Pak, saya dari tim WRJ itu Iya. ada segmen baru tuh namanya Sambang Dulur. Nah, Iya. dan kali ini kita mau menyambangi dulur Pak Gardi ngoten ya. Iya. Terus Pak Gardi ini mohon maaf kalau saya lihat dari logatnya itu bukan dari orang Jogja ya. Iya. Dari mana Pak? Saya lahir di Majalengka, terus Majalengka. pindah ke Cirebon, terus dari Cirebon ke Jogja. Ke Jogja. Di Jogja udah berapa tahun Pak? Ya, saya pindah ke Jogja langsung masuk ke sebuah panti itu langsung kira-kira 12 tahunan. Oh berarti untuk di Jogja itu 12 tahun ya Pak Iya, ya. sekitar Kalau 12 boleh tahu sebelum Pak Gardi itu ke Jogja, profesi Pak Gardi sebelumnya itu apa Pak? Profesinya Pak Gardi pas waktu di Dulu, Cirebon di iya. Cirebon, ya banyak ya. Oh banyak. Sekitar 8 tahun Iya. kerja di Pertamina UP6 Balongan. Oh nggih. Terus di kampung Cirebon sana jadi kepala hansip. Walah sip ya. Di samping kepala hansip saya serabutan jadi sales, langsung jadi sales motor Honda di Cirebon. Terus jadi tukang ojek, Gang ojek. terus ngamen. Oh iya berarti selain Pak Gardi ada pekerjaan pokok, Pak Gardi juga setelah bekerja pokok itu Pak Gardi pulang nggak langsung istirahat tapi Iya. masih kerja lagi. Iya, nyari duit. Nyari lagi. Ngamen. Iya, Ngamen. Yang penting gimana kumpul duit. Oh iya, Iya. berarti ngamennya di rumah-rumah gitu apa di sebuah kafe-kafe antar kafe gitu, Pak? Oh, ngamen kalau ya rumah-rumah ya paling saya senengi itu di terminal Cirebon ya. Terminal Cirebon. Iya. Berarti waktu bis itu nanti datang, turun, Pak Gardi Iya. nanti ngamen apa di dalam bis? Iya di dalam bis juga ke rumah sekitarnya di terminal itu di warung gitu. Berarti sampai itu ngamen sampai ke Kuningan. Kuningan? Cirebon gitu. Ke Kuningan. Kuningan itu kan jaraknya lumayan jauh berarti Iya, Pak Gardi pakai motor. Pakai motor? Iya. Gitaran nih, Pak. Gitaran. Oh iya ya. Terus Pak untuk Pak Gardi itu berarti selama di Cirebon itu sebelum merantau ke Jogja itu kesibukannya ya itu ya bekerja ya. Iya, bekerja. Oh. Kalau Saya kita terus juga jadi bangku rongsok pernah di Bang Cirebon. Rosok. Mas Bang Iya, di Rosok itu Lawu. gimana, Pak? Maksudnya? Jadi ngumpulin ini apa botol bekas, Iya. terus botol plastik, ya, botol gelas sama botol plastik, terus
kebanyakannya saya ini saya nggak bisa nimbun banyak toh. Saya fokusnya itu botol plastik, botol gelas itu saya kumpul langsung, nggak di apa dinepen ke rumah, enggak. Kalau dinepen ke rumah kan bau tuh. Jadi langsung dijual iya. Ke itunya. Jadi baik, Pak Gardi di Cirebon itu bersama keluarga yang pasti ya, bersama orang tua, sama latar belakangnya gimana Pak keluarga? Maksudnya ada adik, ada kakak, ada siapa? Iya, saya anak pertama. Adik saya ada 3. Kalau orang Jawa itu namanya Barep, anak pertama itu. Berarti anak pertama dari 3 bersaudara ya Pak ya? Bersaudara. Kalau ke Jogjanya itu Pak Gardi mau merantau ke Jogja itu mau bekerja atau mau ada hal yang lain Pak itu Pak? Merantau ke Jogja itu loh. Ya faktornya ya. Jadi faktornya gimana ya, dari Cirebon ya saya diusir sama tetangga tuh. Diusir sama tetangga? Iya, jadi gimana ya, akhirnya saya harus pindah rumah. Ya gimana ya, tangga tega amat ya, harga rumah kan ratusan juta. Bapak saya nggak bisa beli rumah di Jogja ya, gimana ya. Jadi suruh ke Jogja kata tetangga. Di Jogja ada apanya ya. Terus kalau beli rumah kan pakai duit, Mas. Jadi kan bapak saya kan udah nggak kerja, duit dari mana. Jadi kan ke Jogja ini wah gimana, jadi proses orang gelandangan udah kacau balau lah keluarga ya. Jadi akhirnya kan di Jogja ini kan gimana ya, beli rumahnya pakai duit siapa ya, kalau dari tetangga. Tapi ke Jogjanya bersama keluarga atau Pak Gardi sendiri itu? Berkeluarga. Sama keluarga. Iya. Terus ya itu dia. Penyebabnya apa itu Pak? Kalau kok bisa tadi Pak Gardi mengatakan kalau masyarakat sekitar Pak Gardi itu bisa dikatakan mengusir Pak Gardi. Iya, jadi itu karena apa Pak? Jadi misalkan ya kesalahan saya ya. Kalau kesalahan saya berarti ya yang harus diusir ya saya yang bertanggung jawab gitu. Ya kan semua bisa diselesaikan dengan keluarga. Misalkan apa yang dirugikan materi, oke lah saya bisa bekerja di tetangga sebagai cleaner service ya. Bisa mengkompensasi lah. Iya, benar. Jadi cleaner service bersih-bersih rumah lah, atau jadi pokoknya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan lah, bisa nggak harus diusir kayak gini. Jadi uang dari mana, kalau tetangga ngasih duit untuk beli rumah di Jogja sih nggak masalah. Semua pokoknya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, nggak harus saya harus mengeluarkan uang. Jadi pakai tenaga saya juga kan bisa jadi kekeluargaan. Misalkan apa yang diberikan, misalkan saya bisa jadi jadi tukang kebun, kadang servis di rumah tersebut, berbakti lah, justru bersih-bersih rumah. Itu pokoknya bisa diselesaikan lah pokoknya. Ini Pak Gardi, kayak Pak Gardi pas waktu itu, ini kan kejadian ini Pak Gardi kan udah belasan tahun yang lalu ya Pak ya, yang lalu. Mohon maaf ini bukannya mau mengungkit, enggak, tapi maksudnya apa sih yang bikin Pak Gardi itu benar-benar kayak diusir itu sebenarnya masalahnya itu apa Pak Gardi? Pak Gardi apakah Pak Gardi melakukan ini apa ini? Ya, jadi asal muasalnya pokoknya kesalahpahaman saja, kesalahpahaman gitu. Jadi kesalahpahaman, jadi tetangga membesar-besarkan. Jadi selalu tetangga nggak bisa memaafkan kesalahpahaman ini dan tidak bisa memusyawarahkan kesalahpahaman ini. Jadi mungkin warga masyarakat kampung saya tuh gemes gitu ke saya gitu. Gemes ya? Gemes sama greget beda ya Pak ya? Gemes gitu. Kan buat bayi itu. Mungkin tetangga ngungkit sebuah saya ini sering keluar masuk penjara, keluar masuk sel lah, jadi diungkit-ungkit. Apalagi terus yang Pak Gardi dapatkan dari masyarakat itu apa? Berupa cacian, hinaan atau teror atau apa itu? Oh iya, jadi tetangga itu pada geruduk ke rumah saya gitu kan. Orang gila. Jadi aduh, ini saya salah apa ya?
akhirnya saya masuk rumah sakit jiwa betulan gitu. Oh, waktu di itu Pak Gadi sempat masuk rumah jiwa. Iya, Karena- banyak masuk rumah sakit jiwanya banyak. Pindah-pindah gitu. Pak? Pindah-pindah. Mulai dari- Karena tadi warga sekitar tadi bilang orang gila tadi. Iya, jadi masuk rumah sakit jiwa apa namanya Gunung Jati, rumah sakit Gunung Jati Cirebon, terus Pasir Impun Bandung, terus rumah sakit Cimahi Bandung sana, rumah sakit terbesar se-Jawa Barat. Rumah sakit jiwa terbesar se-Jawa Barat. Berarti udah 2-3 kali masuk ya Pak ya. Iya, udah. Terus setelah itu Pak Gadi langsung memutuskan sekeluarganya untuk merantau ke Jogja. Iya. Nah, terus nanti yang saya kesalahan saya yang saya juga nggak tahu nih apa salah. Iya, salahnya Pak Gadi apa nggak tahu sebenarnya iya, ya. Tapi mungkin di masa lalunya Pak Gadi itu pernah membuat kesalahan atau bagaimana itu? Iya, mungkin apakah kesalahan Salah pahaman itu. kesalahpahaman saja apakah. Jadi saya pikirnya wah ini jadi contoh ya kan, Iya. orang gila ya. Nah, wah ini orang yang manggil saya orang gila. Nah, saya kejar toh ya. Akhirnya dia jatuh, akhirnya saya digebukin sama tetangga sampai kepala saya, Mas, bocor Mas, ini sobek-sobek muka saya. Sampai ini bengkak berdarah, pokoknya muka saya berdarah. Jadi kesalahan, jadi ini faktornya kesalahpahaman ya. Iya, kesalahpahaman. Kesalahpahaman gitu. Jadi saya rasa perlu diluruskan gitu. Kita apa namanya nggak harus kalau saya merasa kekerasan itu nggak harus dibalas kekerasan. Kita bisa musyawarah akbar gitu, dirundingkan secara kekeluargaan. Jadi nggak harus kesalahan saya, Iya. malah keluarga yang jadi korban. Iya, betul. Jadi Terus perlakuan masyarakat pandangan masyarakat ke Pak Gadi dan keluarga setelah Pak Gadi itu merantau ke Jogja itu bagaimana Pak? ya, Masih sama dengan yang Pak Gadi mas di sana atau udah beda ini? ya, jadi kalau di keluarannya ya, kalau di Jogja, ya. terornya ini kalau saya masuk panti ya, di panti itu saya masuk ke sebuah panti Jogja itu masyarakat sekitarnya. Oh, berarti Pak Gadi dari Cirebon tadi, maaf ya Pak ya, dari Cirebon tadi ke Jogja itu belum ke rumah dulu? Apa ke rumah dulu sebentar terus ke panti gitu? Belum, masih langsung di panti ya. Langsung di panti. Iya, jadi kan healing ke rumah bersama keluarga gitu, ke istrinya mbah saya Muhammad Wahid, mbah saya. Ya. Kakek dari ayah dari bapak saya gitu. Iya. Ini berkunjung ke istri-istrinya tuh kan ada 9 kan. Istrinya 9? Iya, jadi healing di situ kita, kata bapak saya, kata almarhum bapak saya, Ya. yuk kita jalan-jalan aja lah, healing. Kata Healing. bapak saya, istilah tuh refreshing gitu ke istri-istrinya almarhum bapak saya. Iya. Bapaknya almarhum bapak kakaknya saya lah. Oh, kakak Pak Gadi. Bapak dari bapaknya saya gitu. Di situ jadi healing. Nah, setelah itu masuk ke rumah sakit jiwa Pakem sana, Gracia, Ya. terus masuk ke sebuah panti di Jogja. Oh, berarti Nah, Pak Gadi sampai sekarang itu, sampai iya, sekarang sampai masih sekarang di masih salah satu panti. satu panti di Jogja. Oh, nah di situ iya. waktu panti di desa tersebut gitu, orang sekitarnya juga nggak menerima dengan adanya orang gila. Jadi ya saya sempat waktu itu kebetulan saya lagi jaga ronda gitu. Jaga ronda? Iya. Di panti juga ada ronda-ronda jaga malam gitu Pak? Iya, ada kebetulan saya ditugasi jaga ronda gitu. Jadi saya pas lagi jaga ronda itu diserang sama warga sekitar, tidak menerima adanya adanya ODGJ gitu, harus saat ini itu juga detik ini saat ini harus pergi semua. Padahal panti ya, di teman-temannya Pak Gadi di sana banyak sekali ya padahal ya. Banyak sekali Mas, ada 70 lah. Mungkin ya sekitar 70, banyak sekali itu. Wah, ini pokoknya saya bela mati-matian Mas. Pokoknya saya bilang saat ini detik ini saya
bela panti ini sampai titik darah saya penghabisan. Jadi saya dikeroyok gitu. Jadi saya ngelawan satu persatu dulu, tumbang gitu satunya, terus kalah gitu. Kalau saya sampai kalah Mas, itu udah Mas, udah warga panti itu udah nggak ada sama sekali. Udah lo suwung lah gitu pokoknya. Jadi yang udah di situ Gardi udah nggak ada di situ, udah warga panti yang lain udah nggak ada. Jadi masyarakat Jogja di tempat itu tidak menerima adanya tapi saya bela sampai mati-matian ya, taruhannya nyawa saya ya. Jadi bisa saya kendalikan gitu. Sampai akhirnya pihak dari panti juga datang gitu. Terus mempercayakan kepada saya. Terus pihak dari kepolisian juga datang. Jadi akhirnya saat itu detik itu tidak terjadi. Jadi warga saat itu suwung itu warga panti suwung itu saat itu tidak ada. Berarti kalau dari cerita Pak Hardi itu berarti masyarakat di luar sana itu masih banyak ya Pak yang memandang negatif seorang maaf ODGJ masih banyak ya. Iya. Terus juga ya itu kalau di keluarga saya pindah-pindah Mas ke ini ke desa itu alasannya warga sekitarnya iri adanya usaha adik saya gitu, laundry gitu kan, jadi pindah-pindah. Jadi akhirnya pindah balik lagi ke Keloran gitu. Tapi di situ ya aman Mas, udah nggak ada alasan lagi ya tetangga rewel iri gitu karena dari situ tetangga tuh jauhan 1 kilo. Oh jauh. Terus jadi, ini Pak Hardi. Pak Hardi kan sekarang berarti setiap harinya itu Pak Hardi melakukan aktivitas sehari-hari itu di salah satu panti di Yogyakarta ya. Iya. Berarti kesibukan Pak Hardi itu Pak Hardi habiskan di panti tersebut. Iya. Kalau boleh tahu misalkan Pak Hardi itu kesibukannya apa di dalam panti tersebut? Saya jiwa raga saya ini untuk teman-teman. Oh. Iya, jadi saya punya teman sakit, saya yang sehat. Jadi yang sakit pasti minta tolong kepada saya yang sehat. Nanti minta tolongnya itu dalam bentuk kayak apa Pak? Kayak minta tolong makan atau apa itu? Iya, itu pasti bentuk makanan, rokok, ya toh. Jadi saya teman-teman ya kan kalau saya ada duit ya kan duit dari jaga pasien gitu, ada duit lebih bagi-bagi ke teman-teman, ada rokok banyak ya kan, bagi-bagi ke teman-teman. Iya. Di situ jadi teman-teman jadi ke saya tuh sudah seperti apa ya? Kayak Pak RT ya? Kayak seperti saudara ya. Saudara sendiri. Ini saudara bukan. Ya misal istilah itu kok orang tidak dikenal kan. Iya. Kok minta gitu kan. Iya. Harusnya minta kan ke saudaranya. Ya. Berarti saya kan kalau minta ke saya berarti udah dianggap seperti saudaranya. Karena buktinya banyak teman-teman yang curhat kepada saya punya masalah. Ya misalkan asmara lah, punya masalah percintaan, problem rumah tangganya lah, bercerita itu sama Pak Hardi, sakitnya lah, problem sakitnya misalkan ya ibarat kata dalam bentuk misalkan gangguan bisik gaib gitu loh. Jadi seolah-olah ya mungkin saya bukan istilah dokter ya, bukan dokter tapi saya juga gimana ya, seolah-olah saya dukun gitu kan. Sudah ya jadi dukun cinta lah, dia dukun supranatural pengobatan. Ya. Jadi Pak Hardi itu jadi sumber jadi tempat buat teman-teman bercerita, mengadu ya. Ya maksudnya kita kan mengadukan, pastinya mengadu itu kepada Tuhan. Tapi kan ada teman kita yang buat bercerita ya. Iya, ini kan berarti kan saya ini wasilah lah, wasilah perantara. Ya, benar. Ada perantara ya. Terus kalau Pak Hardi kalau boleh tahu di kehidupan di panti itu ada kegiatannya banyak ya Pak ya. Berarti otomatis Pak Hardi di dalam panti itu ya mengikuti kegiatan yang sudah terprogram dari panti gitu ya. Dari terprogram, dan juga Pak Hardi juga yang katanya Pak Hardi tadi, selain Pak Hardi mengikuti program dari panti itu sendiri, Pak Hardi juga membantu juga ya, otomatis ya, membantu karyawan, membantu dan lain-lain untuk
untuk menjaga tadi. Iya, jadi misal apa dalam hal kebersihan lah. Oh iya, kebersihan juga ya, Pak? Iya, misalkan minta bantu ini apa kerja bakti gitu kan, apa membersihkan pohon-pohon yang ada di pagar lah, rumput apa, jadi terus membersihkan, minta bisa biasanya perawat gitu kan, minta tolong dibersihkan badan di sibin ya, maksudnya sibin tuh kan, sibin jadi istilahnya mandi apa di lap gitu kan, minta tolong ya, kadang-kadang misal jam 12 malam lah tadi dibangunkan saya untuk mandiin sibin gitu tuh, sama bersih. terus misalkan gantiin pampers gitu, misal ada yang sakit gitu, jadi gantiin pampers, jadi terus ya bersih juga, misal ada waktu luang untuk bersihin gitu ya, saya bantu bersih juga sih. Berarti jadi, selain Pak Gadi di sana itu bertempat tinggal di sana, mengikuti kegiatan di sana, Pak Gadi juga membantu ya. Iya. Pak Gadi punya kayak keinginan, saya itu pengen bermanfaat bagi teman-teman saya di sini gitu ya. Iya, pengennya bermanfaat gitu. Jadi suatu mengayomi ya kan. Jadi kan kasihan soalnya kan sudah ODGJ di masyarakat itu jadi sampah ya kan. Masa di panti ini tidak dilindungi ya kan, siapa lagi kalau bukan saya yang membantu ya selalu. Jadi selalu membantu, jadi selalu mengayomi gitu. Jadi selalu ada warga panti yang punya masalah gitu, cerita gitu. Yang mengayomi itu Pak ya. Iya, Pak jadi kalau bisa ya saya bisa melindungi kan gitu. Oh iya. Gitu. Kalau ini Pak Gadi kan tadi kan di awal pertemuan kita tadi kan Pak Gadi bilang kalau Pak Gadi itu termasuk orang yang senang dengan karya ya, maksudnya senang dengan itu bernyanyi. Iya. Pak Gadi sebelumnya itu ya apa? Jadi seniman jalanan itu ya? Iya, ngamen. Iya. Itu di terminal tadi, kafe-kafe iya nggak Pak Gadi? Iya, kafe-kafe juga sih. Jadi. Berarti ngeband, anak band? Anak band ya kan, di Sindang Laut band saya Astral gitu kan, Astral namanya. Ikut lomba-lomba gitu Pak? Jadi belum sempat ikut lomba sih, jadi belum sempat ikut lomba juga. Saya juga pernah ikut lomba juga kalau yang band lainnya seperti di festival rock di Cirebon, Kuningan ya kan. Itu dapat juara 1, 2, 3. Oh iya, luar biasa. Terus Pak Gadi pegangnya apa ini? Di bandnya itu pegangnya apa? Kalau di band Astral itu saya vokal sama gitar gitu. Oh, vokal sama gitar. Band-band yang lainnya saya spesialisnya gitar. Oh iya. Bro, neng mobil no gitar toh? Nanti Pak ya, biar tim kami nanti ambil gitar. Kebetulan di mobil ada gitar. Nanti bisa Pak Gadi nanti bisa gitar-gitar nyanyi ya. Iya. Ya. Nah, nih kebetulan kalau di mobil juga sering gitar-gitaran Pak kita. Ya. Coba Pak Gadi nunjukin skill-skillnya. Iya. Jadi ini gitaris, kalau ini kursus gitar gitu ya. Kursus gitar di Yamaha itu ada apa namanya instrumen gitarnya tuh yang terkenal itu Nojo Kusuki. Iya. Iya. Itu orang atau apa Pak? Judul instrumental. Nama instrumental gitar itu Nojo Kusuki. Oh iya. Itu bahasa Jepang itu. Bahasa Jepang. Pak Gadi bisa? Keren. Coba Pak Gadi bisa nyanyikan satu ref lagu coba. Ciptaan sendiri. Ya nggak apa-apa. Oh Pak Gadi udah punya karya toh? Punya karya banyak. Bagus sendiri. Itu besok dimasukin ke studio rekaman terus nanti
di-upload ke sosial media bagus itu Pak. Coba Pak. Ini rapnya ya. Rapnya aja ya. Keren loh Pak Kardi. Lagunya judulnya apa Pak Kardi? Ya, judulnya Goodbye for You. Goodbye for you. Oh iya. Bahasa Cina ya? Inggris itu. Cintanya Bahasa Inggris ya. Oh. Oh iya. Hoa ini. Ya, Pak Kardi, gitarnya ini sama. Ya. Makasih Pak Kardi ya. Pak Kardi, kalau saya lihat itu permainan gitarnya sama vokalnya emang benar-benar anak band sekali. Besok ya kalau ada kesempatan besok kita jamming bareng ya Pak ya. Pak Kardi, ini ya udah di segmen yang lumayan panjang, udah 1 jam ini kira-kira kita mau ngobrol. Pak Kardi, kalau saya tanya itu semua orang baik jahat nggak ada ya Pak Kardi ya. Mungkin kalau semua orang itu yang ada di dunia ini, baik levelnya, kita katakan level aja, level rendah maupun tinggi, itu semua orang punya yang namanya harapan, punya yang namanya cita-cita. Walaupun kita yang mempunyai harapan itu, kita kadang kayak kayaknya aku nggak bisa sampai target-target yang pengen saya lampaui, tapi kan kita kan harus punya harapan, cita-cita. Kita itu ke depan mau pengen jadi apa, pengen apa gitu kan punya ada. Kalau belum tahu Pak Kardi ke depannya pengen apa? Khususnya di panti Pak Kardi, di lingkup panti Pak Kardi dan juga di luar. Iya, jadi saya ingin berkarya ya. Berkarya, dengan karya itu tersebut saya bisa bermanfaat untuk diri sendiri, juga orang lain gitu. Berarti Pak Kardi pengen punya karya yang nantinya itu karya Pak Kardi bisa dinikmati semua orang. Yang feedbacknya nanti dari karya itu Pak Kardi berharapnya itu bisa bermanfaat buat Pak Kardi dan juga orang lain, termasuk teman-teman di panti. Kalau saya cita-cita saya pengen mau membuat nomor telepon gitu, call center gitu, yang membuat istilah itu duit darurat. Kalau banyak artis, orang bilang orang-orang membuat rumah rusunawa untuk orang-orang fakir miskin gitu, banyak pejabat seperti itu kan. Tapi kalau saya, cita-cita saya pengen membuat nomor telepon khusus duit darurat. Jadi siapapun yang membutuhkan duit darurat bisa datang kepada saya. Jadi istilah itu membantu orang lain. Jadi khusus untuk orang fakir miskin. Sedekah. Tapi lewat yang Pak Kardi, ada telepon Pak Kardi disebar ke semua orang yang butuh duit. Tapi nanti itu nggak diminta Pak Kardi lagi toh? Nggak diminta toh? Ikhlas saya. Alhamdulillah ya, semoga itu bisa tercapai, terwujud ya Pak. Kemudian hari besok semoga bisa, amin. Baik Pak Kardi, ini di sesi yang paling terakhir ini ya, kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam. Besok jika ada kesempatan kita bisa main lagi, jamming bareng ya Pak gitu. Baik Pak Kardi, mungkin untuk masyarakat di luar sana, banyak masyarakat di luar sana yang mungkin membutuhkan wejangan-wejangan Pak Kardi, ya bukan wejangan tapi lebih ke pengalaman berharga yang udah Pak Kardi dapat, Pak Kardi ambil 11 tahun yang lalu. Itu mungkin Pak Kardi bisa kasih pesan atau kasih saran buat masyarakat di luar sana tentang pengalaman Pak Kardi gitu.
Monggo Pak Kardi. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada karyawan panti ya. Ya. Setelah dulunya saya ini bajingan menjadi lebih baik. Iya. Terus saya pesan juga pada masyarakat agar ODGJ yang dianiaya, kalau laki-laki dipukulin, kalau perempuan diperkosa, saya harap masyarakat bisa membantu menyelesaikannya gitu. Jadi ODGJ ini didampingi, dilaporkan ke polisi gitu. Karena laporan surat kepolisian itu juga kan pakai duit, ya kan. ODGJ kan nggak punya duit. Nah, setelah itu maafkanlah ODGJ. Jadi manusia yang terlahir di dunia ini pasti punya salah. Nggak ada manusia suci. Manusia suci itu tidak ada. Pasti punya salah. Jadi maafkanlah ODGJ, masa lalunya dia punya salah. Jadi maafkanlah. Jadi setelah itu saya harap masyarakat bisa menerima mereka. Manusiakanlah mereka. Gitu. Karena ODGJ juga adalah manusia. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih Pak Kardi. Jadi untuk kesimpulannya, untuk kita berbincang-bincang pada pagi hari ini yang pasti semua orang itu ada waktunya untuk di bawah dan ada waktunya untuk di atas. Itu pasti. Dan kita entah itu kita di bawah atau di atas, kita itu harus bisa memanusiakan manusia apapun kondisinya dan apapun sifatnya mereka ke kita harus tetap memanusiakan manusia, karena mereka itu kita semua yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, kita itu semua saudara, satu nenek moyang kita. Ya, oke Pak Kardi, terima kasih atas waktu tenaga semua yang sudah diberikan Pak Kardi buat saya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Intinya Pak Kardi harus tetap semangat, saya semangat, kita harus semangat untuk menjalani hidup ya Pak ya. Karena hidup kita setelah itu mau jadi apa, kita mau seneng susah, go on. Nah, ya itu kita, yang penting kita semangat dulu ya Pak Kardi ya. Ya, untuk teman-teman di luar sana yang pasti terima kasih telah menonton video kita ini ya Pak Kardi ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share, bagikan ke teman-teman semua yang ada di Indonesia ini, agar nanti channel kami semakin berkembang dan berkembangnya channel kami nanti yang pasti akan membuat kita bikin bisa menyambangi dulur-dulur banyak di luar sana. Itu salam sambang dulur, wayahipun ketemu sedulur. Dadah Pak Kardi. Dadah.